melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Ini berat nih. Mengakui bahwa kita salah itu berat. Dan yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita, walaupun secara jujur di dalam hati kita nyadar kalau kita tuh salah, tapi nggak pengen ngaku, itu pasti ego. Nah, ada satu kisah yang luar biasa, kisah ketika Nabi SAW selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah. Ini paling besar. Dan bisa dibilang perang terakhir Nabi SAW. Setelah itu udah kayak gak ada lagi perang-perang yang sulit. Ini perang Khaybar. Perang Khaybar, setelah selesai perang, ada beberapa tawanan perang. Salah satunya adalah calon istri Nabi, orang Yahudi. Siapa namanya? Sofia. Jadi salah satu tawanan perang Khaybar itu adalah Sofia. Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar, ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar, pamannya terbunuh dalam perang Khaybar, keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Dan mungkin bisa dibilang dia sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar dan jadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan. Nabi mencari tahu di mana Sofia karena dia anak kepala suku. Ditunjukkan oleh sahabat, masuklah Nabi dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia, dan Sofia waktu itu komen dalam postingan itu tuh. Kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu. Gimana enggak? Ayahnya dibunuh, pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya dibunuh. Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci waktu itu. Jadi Nabi datang ke Sofia dalam kondisi Sofia itu lagi benci banget sama Nabi. Ngelihat wajah Nabi juga gak mau. Apalagi nge-follow. Ngelihat wajahnya aja gak mau. Kalau Nabi request mau follow, pasti di blok. Jadi benar-benar nih, Sofia lagi marah berat dan lagi baper berat sama Nabi, lagi benci banget sebenci-bencinya dan lagi sedih sesedih-sedihnya. Gimana nggak sedih, kehilangan satu keluarga aja sedih, ini apalagi satu keluarga besar, termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya, ayah dan suaminya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang minta maaf kepada Sofia. Apakah Nabi salah? Tidak. Apakah Nabi zalim kepada keluarga Sofia? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tidak punya ego di dalam dirinya. Beliau datang meminta maaf kepada Sofia. Masuk ke tenda Sofia. Sofia, maafkan aku atas kematian ayahmu. Maafkan aku atas kematian suamimu. Maafkan aku atas kematian saudaramu, pamanmu, keluarga besarmu. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku udah ngasih kesempatan buat ayahmu, tapi beliau menolak, beliau malah menyerang kami, beliau malah zalim kepada beberapa kaum muslimin dan seterusnya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, terus menerus sampai akhirnya luluh hati Sofia. Dan tiba-tiba Sofia ada pelajaran gimana melawan ego, mengakui bahwa kita salah, walaupun posisi Nabi sebetulnya beliau nggak salah. Namanya perang pasti ada adu fisik segala macam. Lagian kalau kita baca kronologis cerita perang Khaybar, maka kita akan lihat bahwa Nabi itu udah toleran banget, udah ngasih kesempatan banget, udah ngasih banyak tawaran-tawaran yang nggak harus perang deh, udah kita damai aja. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya nggak bisa dihindari, terjadilah perang. Kalau kita baca kronologis panjangnya perang Khaybar. Tapi dalam kondisi Nabi nggak bersalah, Nabi nggak zolim, Nabi nggak pernah mencurangi hak orang lain, Nabi masih datang kepada perempuan ini untuk meminta maaf. Gimana dengan kita yang mungkin kondisi kita nggak seperti Nabi yang suci, yang maksum, pasti ada salahnya kita. Walaupun kadang-kadang yang pertama salah orang lain, yang pertama salah itu mungkin teman, salah ngomong, salah sikap, atau kadang-kadang sikapnya bukan sesuatu yang gimana, cuman diam doang. Kadang dia diam, kita baper. Akhirnya bapernya tuh berlarut-larut sampai keinget lagi yang dulu-dulu
jadilah diakumulasi jadi rame. Emang sih dia dari dulu tuh kayak gitu, dibawa yang dulu-dulu. Padahal katanya dulu udah dimaafin. Tapi masih dibawa lagi. Nah ini artinya kalau Nabi aja yang gak bersalah datang meminta maaf duluan. Dan meminta maafnya tuh gak sekali, berjam-jam loh. Kalau kata periwayat cerita itu berjam-jam Nabi minta maaf. Sampai membuat Sofia perlahan-lahan yang tadinya gak mau ngelihat, mulai ngelihat. Yang tadinya gak mau senyum, mulai matanya agak sedikit gak mau melotot lagi gitu. Terus lama-lama Sofia mulai antusias, lama-lama Sofia tersenyum dan kemudian Sofia malah luluh hatinya, bahkan jatuh hati kepada Nabi. Bukan karena Nabi keren, kece, bukan, karena akhlaknya yang luar biasa. Baru Sofia mengakui kepada Nabi, mengatakan, beberapa malam yang lalu saya mimpi. Baru Sofia jujur, mimpi apa? Saya mimpi, dalam mimpi itu rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya. Rembulan purnama banget jatuh ke dalam pangkuan Sofia. Lalu saya ceritakan mimpi ini kepada suami saya dipukul sama suami saya, ditampar sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya tahu makna dari mimpi. Kata suaminya, kamu jangan macam-macam, kamu tertarik dengan laki-laki yang di Madinah, maksudnya Muhammad. Padahal Sofia gak pernah tahu tentang Muhammad, tapi Allah ilhamkan lewat mimpi bahwa kelak Sofia itu akan menjadi salah satu yang mendampingi hidup Nabi Muhammad SAW. Baru Sofia ngomong, kalau saya mimpi rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya, tapi saya masih gak percaya, mana mungkin pembunuh suami saya yang akan jadi suami saya. Pembunuh ayah saya bakalan mendampingi hidup saya. Tapi ketika melihat akhlak Nabi, semuanya berubah. Dialah yang paling layak untuk saya. Ini melawan ego dengan cara meminta maaf. Dan itu gak gampang. Tapi walaupun itu gak gampang, justru karena dia sulit, balasan di sisi Allahnya luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al-jaza min jinsil amal, al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa meminta maaf, mengakui kesalahan itu adalah hal yang berat, yang sulit, berarti itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Lebih gampang mana coba saya tanya? Meminta maaf atas kesalahan kita dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Lebih gampang sholat sunnah. Bahkan terkadang lebih gampang tahajud daripada minta maaf. Kadang-kadang lebih gampang melaksanakan tahajud. Ada orang tahajudnya rajin tapi gak pernah mau ngaku kalau dia salah. Kan berarti lebih sulit meminta maaf ya. Maka dari itu menjadi salah satu indikasi bahwa meminta maaf dalam kondisi tertentu pahalanya lebih besar daripada ibadah tahajud. Kenapa? Karena dia lebih sulit. Al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Dalam kondisi sakit berat, Nabi itu lagi meriang, lagi gigil gitu. Tiba-tiba Nabi berdiri dalam keadaan yang gak gemetar gitu, gak kuat berdiri. Nabi berdiri di depan mimbar. Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wahai sahabat-sahabatku, kalau aku pernah menyakiti kalian sebelum ini, maka maafkanlah aku. Jika kalian ingin mengambil hak kalian untuk membalas, maka balaslah sekarang. Karena mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bayangin seorang nabi yang jasanya itu udah lebih daripada ibu ke anak kan. Jasa ibu ke anak masih kalah dengan jasa nabi kepada umatnya. Kalau ibu ke anak jasanya apa? Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Kalau jasa nabi bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita, bahkan lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita nanti di akhirat ninggalin kita loh. Begitu bangkit dari kubur, semuanya jalan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita dikuburin satu kuburan dengan pasangan kita, cinta sejati nih pengen satu kuburan berdua, nanti begitu bangkit tetap aja gak saling menolong, bahkan saling meninggalkan. Kenal gak? Kenal. Jadi pas kita bangkit dari kubur, baru dihidupkan kembali, kita ngeliat ke sebelah, ada dia di sebelah.
Itu pasangan kita banget tuh. Bahkan bukan mantan, emang dia istri kita atau suami kita. Gak ada dendam gitu, masih ada rasa kasih sayang gitu. Bangkit dari kubur ngelihat pasangan kita, sama sekali kita gak mikirin untuk menolong dia. Pergi aja sendiri. Dia juga gitu, pergi sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ibu ayah meninggalkan anaknya, ketika istri suami meninggalkan pasangannya, ketika adik kakak meninggalkan saudaranya, ketika sahabat karib meninggalkan sahabatnya, setiap orang sibuk hanya dengan urusannya sendiri-sendiri. Cuman satu orang yang hari itu peduli kepada kita. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan guru kita, bukan sahabat kita, bukan geng SD kita, bukan teman satu grup sama kita, bukan siapapun. Terus siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Nabi yang paling sibuk di hari itu. Nyari-nyari kita, terus minta ke Allah, ya Allah selamatkan dia. Nyari lagi, ya Allah selamatkan dia. Terus saja sepanjang waktu. Jadi Nabi itu orang yang paling berjasa. Jadi walaupun kalaupun beliau pernah menyakiti, ya sudah hak beliau untuk dimaafin. Kecil kesalahan beliau kalau pernah pun menyakiti sahabat dibandingkan dengan jasa yang sangat besar. Dan gak mungkin juga Nabi sengaja menyakiti, pasti gak sengaja. Tapi dalam kondisi kayak gitu Nabi masih minta maaf, bayangin. Seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, minta maaf kepada umatnya. Terus siapa? Kita sebagai suami harus merasa ego meminta maaf kepada istri. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa kita sebagai istri merasa ego meminta maaf kepada suami? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada anak, meminta maaf kepada mertua, teman dan seterusnya. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah yang udah sempurna? Tapi beliau tetap meminta maaf kepada umatnya. Nabi berdiri dalam keadaan susah payah. Padahal Nabi kalau pengen minta maaf bisa aja mention aja lah, gak usah harus ketemu orangnya kan ya. Tinggal add siapa minta maaf ya, udah. Nabi bisa telepon, Nabi bisa japri, Nabi bisa ngutus orang, kasih tahu ke dia saya minta maaf. Atau suruh ngumumin sama kayak Abu Bakar gitu. Abu Bakar berdiri di atas mimbar, wahai kaum muslimin, Rasulullah lagi sakit keras. Beliau berpesan minta maaf kalau ada salah kepada kita semuanya. Bisa kan? Tapi saking seriusnya Nabi minta maaf, beliau dalam keadaan sangat lemah dan itu sakit yang membuat beliau wafat loh. Berarti sakit keras banget nih. Tapi beliau sempat-sempatin untuk berdiri di atas mimbar dalam keadaan gemetar dan mengatakan, maafkanlah aku wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku. Dan kalau kalian sulit menerima permintaan maaf, maka balaslah sesuai dengan hak kalian. Nabi siap dibalas. Dan itu jujur dari Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat yang kita tahu Ukasyah berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mengambil kisos. Para sahabat semuanya kaget. Ukasyah kok tega banget sama Nabi. Nggak ngelihat Nabi lagi sakit keras. Dan itu kekasih mereka semua. Mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya, daripada pasangannya. Makanya ada istilah bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Engkau lebih kami cintai dari semuanya ya Rasulullah. Tiba-tiba Ukasyah bilang, ya Rasulullah, saya menuntut kisos. Karena dulu Rasulullah pernah mencambuk punggung saya ketika sedang mengendarai onta, nggak sengaja kena pas ngangkat kayak cambukan gitu untuk ini onta, kena Ukasyah. Nabi langsung meminta dipapah untuk turun dari mimbarnya, wahai Ukasyah, ambillah hakmu. Sama sekali nggak berubah wajah Nabi, sama sekali Nabi itu nggak merasa, Ukasyah, ya sih, cuman nggak gitu-gitu amat kali, kan saya lagi sakit, nggak. Ukasyah, kamu gak ngelihat nih wajah saya pucat kayak gini, Ukasyah tega banget sih sama aku. Enggak sama sekali nih Rasulullah, tulus banget minta maaf. Kalau kita kan kayak minta maaf tuh basa-basi ya. Minta maaf dengan harapan dia juga ngakuin kalau kesalahan dia lebih banyak gitu. Agak-agak kurang tulus sih, modus banget kalau kita. Kalau Rasulullah itu tulus banget. Begitu Ukasyah minta kisos, Rasulullah turun dan Rasulullah bilang tolong ambilkan cemeti untuk Ukasyah. Diambilkan oleh sahabat. Terus Ukasyah pegang itu, kata Ukasyah, ya Rasulullah, waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi pakai baju tebal karena beliau lagi meriang. Kata Ukasyah, waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi langsung membuka baju beliau. Nggak pakai baju sama sekali. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar saya aja yang ganti engkau.
Ya Ukasha, aku aja yang ganti Rasulullah, kalau kamu mau tambahin aja 10 kali lipat, tapi jangan Rasulullah, kami aja yang ganti Rasulullah. Banyak yang jadi relawan pengen gantiin posisi Nabi, Abu Bakar, Umar, semuanya pengen gantiin. Ukasha diam dan Nabi mengatakan, tidak, itu adalah kewajiban aku untuk Ukasha, itu hak Ukasha. Minggir, pada minggir semuanya. Nangis sahabat, melihat Nabi diperlakukan gitu-gitu amat. Seandainya boleh tuh udah digebukin tuh Ukasha, cuman kan gak boleh, karena itu hak Ukasha ya. Pada sebel semuanya. Pokoknya habis ini kita unfollow semuanya, di blok, gak ada yang boleh ngomong sama Ukasha. Pokoknya Ukasha itu harus dikucilkan. Udah pada sebel semuanya sama Ukasha. Ada yang di sebelahnya, Ukasha apaan sih lo? Kayak gitu-gitulah. Ukasha diem aja. Nabi membuka bajunya, gak pakai baju sama sekali, sehingga kelihatan kulit beliau yang bersih, badan beliau yang mulai kelihatan beliau lemah banget, sakit. Lalu Ukasha mendekat, Nabi bersiap dan Nabi udah pasrah. Kenapa? Karena Nabi tidak mau zalim kepada siapapun. Langsung dibuang tuh sama Ukasha cemetinya, langsung dipeluk oleh Ukasha, dicium punggungnya Nabi oleh Ukasha. Nabi kaget, Ukasha ada apa? Ukasha ada apa? Sahabat juga kaget, apa-apaan sih ini? Makin kaget gitu. Jangan-jangan kalau zaman sekarang mah ya. Oh ternyata Ukasha melukin Nabi, erat banget dipeluk. Terus kata Ukasha, ya Rasulullah, masalah itu jauh-jauh hari udah saya lupakan. Saya itu mah nggak penting. Kalau Nabi mau cambukin aja lagi saya 1000 kali, nggak masalah buat saya. Saya hanya pengen kali ini karena Nabi bilang pertemuan terakhir, maka untuk terakhir kalinya saya pengen menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak usah gitu-gitu amat juga ya kali ya kalau bahasa kita mah. Ini agak-agak unik nih caranya nih. Cuman Allah alam ya kondisi waktu itu, jangan menjudge sejarah. Yang jelas Ukasha meluk, terus Nabi mengatakan kulit yang bersentuhan dengan kulitku maka Allah haramkan dari api neraka. Yang lain pada heboh, oh yaudah ikutan, heboh gitu. Sambil meluk, sambil selfie, ada yang pengen update status gitu kalau zaman sekarang. Kan gak lupa ya kemana-mana bawa handphone, sadar kamera banget. Lihat gimana Rasulullah SAW itu serius minta maaf. Padahal salah apa sih Nabi kepada umatnya? Kalaupun ada juga gak sengaja, lagian jasa beliau jauh lebih besar. Tapi masih mau minta maaf. Dan minta maafnya itu bukan nunggu sembuh, bukan nunggu sehat. Dalam keadaan sakit keras juga beliau datangin orang untuk minta maaf. Artinya seandainya Ukasha gak ada di situ, Nabi datangin tuh rumah Ukasha minta maaf. Bukan ditelepon, didatangin orangnya. Didatangin orangnya buat apa? Meminta maaf. Apa yang membuat Nabi begitu luar biasa bisa melawan ego beliau? Iman. Obat ego itu adalah iman. Karena beliau yakin semua yang terjadi di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi. Karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Makanya ada istilah li'ajlika rabbi. Apa arti li'ajlika rabbi? Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Kalau karena Allah agak-agak mainstream ya, bahasanya agak kurang berasa. Untukmu ya Allah. Jadi kita meminta maaf, kenapa saya harus melawan ego saya minta maaf? Ini untukmu ya Allah, saya meminta maaf. Ini untukmu ya Allah, saya memaafkan. Ini untukmu ya Allah, saya menahan amarah. Ini untukmu ya Allah, ini untukmu. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh, coba kita niatkan, ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena engkau, saya gak akan sanggup melakukan ini. Jadi bukan untuk suami, bukan untuk teman, bukan untuk orang tua, mertua, bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Coba niatkan itu. Insya Allah akan lebih ringan. Kadang-kadang yang buat kita ego dan ngerasa berat itu kan ngerasa bahwa ini untuk orang itu ya. Udah dia jahat ke saya terus saya maafin, enak banget. Kalau untuk dia kita ngerasa agak-agak kayak rugi gitu. Tapi kalau untuk Allah, ini untukmu ya Allah. Saya melakukan hal yang berat kayak gini. Niatkan untuk Allah bukan untuk orangnya. Maka insya Allah Allah akan melapangkan dada kita. Minta maaf. Terus ada lagi kisah serius dalam meminta maaf tuh. Kalau kita baca sejarah sahabat ya teman-teman,
Ternyata sahabat Nabi itu sesoleh apapun tetap aja ada cerita clash di antara mereka, baper-baperan, terus ada yang kayak diem-dieman, ada yang putus kontak, ada yang di-reject, berkali-kali telepon di-reject. Ada aja kisah kayak gitu di zaman dulu. Walaupun mungkin analoginya analogi kekinian, tapi kayak gitu adegannya ada di zaman dulu. Padahal mereka orang soleh, cuman bedanya mereka sama kita apa? Recovery-nya gampang. Setelah baper, mengobati bapernya itu lebih cepat daripada kita. Kalau kita baper lama, kalau mereka baper sebentar langsung recovery. Jadi ada kisah antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Zubair ini salah satu sahabat Nabi yang kalau sholat paling lama loh. Saking lamanya dia sholat sampai merpati hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Jadi kalau dia sholat duha tuh, merpati hinggap di atas kepalanya, dikirain itu batu. Saking lamanya berdiri tuh. Merpati kan gak mungkin hinggap di atas kepala kita kalau kita berdirinya baru setengah jam ya. Masih curiga, nih manusia. Enggak, patung, manusia, patung. Masih debat gitu kan di antara merpati teh. Pas udah lama, beberapa jam, merpati jadi ragu. Kata saya juga dia patung bukan manusia, buktinya dari tadi gak gerak-gerak. Kalau gerak kedip aja, itu dia yakin ini manusia nih. Saking khusyuknya sholat Abdullah bin Zubair sampai seolah-olah gak berkedip. Jadi gak melotot juga sih, karena kalau melotot gak berkedip kan berat ya. Ngelihat ke bawah tapi gak berkedip. Dan lama banget berdirinya sampai merpati tadinya cuman lewat terbang terus lama-lama hinggap di dekat Abdullah, berdiri ngelirik-ngelirik. Manusia gak sih? Melihat terus lama-lama mendekat gitu, lama-lama iya ya gak gerak-gerak dari tadi, ya udah coba naiklah ke atas kepalanya tapi langsung terbang lagi, terbang lagi, lama-lama benar-benar gak bergerak, hinggaplah merpati di atas kepala Abdullah bin Zubair. Seolah-olah kata ulama, seandainya mereka bikin sarang di atas kepala itu jadi tuh. Saking solehnya Abdullah bin Zubair, ibadahnya luar biasa. Tapi sesoleh ini baperan juga. Ada kasus dia baper. Masalahnya apa? Jadi Abdullah bin Zubair punya kebun yang berdampingan dengan kebunnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pekerjanya Muawiyah tuh sering salah ngambil buah yang jatuh dari kebun Abdullah. Jatuh ke seberang diambil. Atau pas lagi kayak kan ada batasnya tuh, kurang lebih lah kayak gitu-gitu. Diaduin lah sama pekerjanya Abdullah kepada Abdullah tuh buah-buahan kamu tuh banyak diambil sama pekerjanya Muawiyah. Mereka curang, mereka zalim dan seterusnya. Akhirnya Abdullah marah, ngirim surat kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam, jadi gubernur di Suriah. Dikirim surat sama Abdullah. Suratnya isinya marah-marah. Apa kalimatnya? Ya ibna akilatil akbat, wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Menyinggung ibunya Muawiyah. Siapa ibunya Muawiyah? Hindun, yang pernah makan jantung Hamzah dalam perang Uhud. Jadi istilahnya akilatul akbat, perempuan pemakan jantung. Ini penghinaan. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, pekerja kamu itu zalim. Dia marah-marah, dia ngomel. Muawiyah membaca surat itu menangis, sedih karena ibunya dibawa-bawa, padahal ibunya udah masuk Islam dan udah baik keislamannya. Tapi terpancing dengan kemarahan, Abdullah nyinggung-nyinggung lagi masa jahiliyah ibunya ibunya Muawiyah. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Muawiyah sedih, dalam sedih itu dia balas suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna dzatin nitaqain wa ibna hawarir rasul. Dibalas dengan kebaikan oleh Muawiyah. Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang. Itu ibunya Abdullah bin Zubair. Siapa ibunya Abdullah bin Zubair? Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Kakaknya tetehnya Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Dan Asma ini julukannya adalah Dzatin nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena dulu ketika Nabi pengen hijrah, Asma itu membuka ikat pinggangnya yang dari kain, disobek jadi dua bagian. Satu bagian dipakai ngikat bawaan Nabi, satu bagian lagi dipakai ngikat bajunya sendiri. Sehingga sejak saat itu Asma dikenal dengan pujian Dzatin nitaqain, perempuan yang membuat dua ikat pinggang. Bahwa dia berjasa dalam hijrah Nabi. Celaan Abdullah kepada Muawiyah dibalas dengan pujian Muawiyah kepada Abdullah.
wahai anak seorang perempuan yang punya 2 ikat pinggang dan anak seorang laki-laki yang dijuluki Hawarin Nabi. Apa arti Hawari? Penolong. Yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng buat Nabi, yang pasang badan untuk Nabi. Pujian-pujian untuk ayah dan ibunya Abdullah bin Zubair. Saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman dan seterusnya, saya akan ganti rugi. Begitu baca surat dari Muawiyah, Abdullah juga merasa sadar dan menangis. Duh, saya salah ngomong, saya udah zolim, saya udah jahil. Akhirnya Abdullah langsung ngambil ontanya berangkat ke Suriah. Bayangin dari Madinah, hari itu dia terima surat, hari itu juga dia langsung berangkat ke Suriah. Ngapain? Minta maaf. Kan bisa aja balas surat. Kan tadi japri doang kan? Udah balas aja japrinya. Kalau DM balas aja DM-nya. Ngapain harus ketemu orangnya? Seserius itu mereka meminta maaf. Jadi minta maaf itu adalah amal yang luar biasa penting. Gak cukup dengan japri, gak cukup dengan ngirim surat, gak cukup dengan ngirim utusan, gak cukup dengan sekedar telepon. Datengin orangnya. Langsung bayangin Madinah dengan Suriah itu dulu jaraknya bisa beberapa hari perjalanan. Sekedar minta maaf satu kasus doang. Jalan sendiri. Dan itu gak pakai rombongan, sendiri langsung pergi ke sana. Sampai di Suriah mencari Muawiyah. Dan langsung Abdullah mengatakan, ya Muawiyah, saya sudah zalim dengan kata-kata saya. Maafkanlah saya, maafkanlah saya. Kenapa dia begitu serius meminta maaf? Karena dia yakin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ucapan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iman mengalahkan ego. Makanya dia datengin Muawiyah, dia minta maaf pada Muawiyah. Udah cukup segitu, datang dari jarak jauh? Belum. Ditambah lagi dengan apa teman-teman? Abdullah mengatakan, sebagai bentuk keseriusan saya meminta maaf wahai Muawiyah, saya hadiahkan seluruh kebun saya itu untuk kamu. Ini seriusnya minta maaf. Gak cukup dengan dia datangi dari jauh, malah dia tambahin lagi dengan bentuk hadiah satu kebun kurma yang sangat luas. Ini namanya orang yang beriman. Jadi salah satu ciri orang yang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Walaupun berat nih, tapi ada yang lebih berat. Lebih berat nanti kita bermasalah di hadapan Allah itu lebih berat daripada kita bermasalah di dunia. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Itu yang pertama.